Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia ND menyiarkan berita Lintas Nusa Bunga. Lintas Nusa Bunga. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan berita Lintas Nusa Bunga edisi pagi ini dengan sari berita. Jelang Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, PHBI Kabupaten ND pastikan persiapan matang. Bupati Nagekeo meminta camat dan kepala desa intervensi kegiatan ekonomi warga. Inilah berita selengkapnya bersama saya Caroline Wadamosa. Saudara Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten ND telah mematangkan semua persiapan untuk pelaksanaan Idul Adha 1441 Hijriah pada tanggal 31 Agustus 2020 mendatang. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter Suimam. Ketua Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten ND Mansurdo kepada RRI mengatakan persiapan-persiapan tersebut tentu tidak segampang seperti pada tahun-tahun sebelumnya, yang mana tahun ini masih diselimuti situasi pandemi COVID-19 sehingga pihaknya benar-benar mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah baik pusat sampai ke daerah dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Dijelaskan dalam rangka rencana pelaksanaan sholat Idul Adha di Kabupaten ND pada tanggal 7 dan 8 Juli 2020 lalu, pihaknya sudah melakukan rapat bersama gugus tugas penanganan COVID-19 tingkat Kabupaten ND, di mana diberi kesempatan kepada umat Islam untuk melaksanakan sholat id di lapangan atau di masjid-masjid yang ditunjuk. Mansurdo menuturkan, untuk diketahui di kota ND, jumlah lokasi pelaksanaan sholat id selain ada 8 titik yang sudah ditetapkan, juga ada penambahan beberapa masjid yang sudah ditunjuk sebagai salah satu upaya menghindari kerumunan massa untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Untuk di dalam kota sendiri ada 8 titik penyelenggaraan salat. Kami sudah koordinasikan dengan pihak kepolisian Polres ND sebagai keamanan, bahkan untuk mensteril lokasi-lokasi yang disiapkan untuk pelaksanaan salat Idul Adha yang akan datang. 8 titik itu yang pertama tentu di lapangan Pancasila ND, yang kedua di Tanjung di Taman Perikanan, yang ketiga di Wali Songo, keempat di Masjid Agung, 5 di Pertamina IP, yang keenam di Marilonga, mungkin mereka pindah lokasi di Brimob, yang ketujuh itu Babu Salam, dan yang kedelapan kemungkinan di Arubara karena pertimbangan transport untuk mereka datang ke sini juga ini, sehingga mereka menyelenggarakan sendiri karena ada jarak ini, kemungkinan lokasi-lokasi ada terbatas jamaahnya. Nah, kita buka beberapa masjid lagi seperti di Carboro, kita buka lagi untuk mengantisipasi, sehingga diperkirakan dalam kota ini kalau realisasi bisa 10 atau 11 titik. Dengan adanya penambahan beberapa tempat pelaksanaan sholat id tadi, diharapkan umat muslim tetap mengikuti aturan tentang protokol kesehatan COVID-19, yaitu selalu memakai masker dan tetap menjaga jarak. Lanjut Mansurdo, selain sudah ditetapkan tempat pelaksanaan sholat id, untuk malam takbiran di kota ND, pihaknya juga tidak menyelenggarakan pawai kendaraan keliling kota bagi masyarakat umum, tetapi hanya 1 unit mobil panitia saja yang melakukan takbiran keliling dikawal langsung oleh pihak kepolisian. Tanggal 10 kemarin kita sudah umumkan kepada umat di masjid-masjid yang menyelenggarakan Jumat kemarin, dihimbau kepada umat seluruhnya PHBI tidak menyelenggarakan pawai kendaraan dalam rangka kita menjaga keamanan dan ketertiban yang sekarang. Kalaupun kita takbir, hanya 1 mobil dikawal oleh pihak lantas, jadi tidak ada pawai kendaraan, dan itu juga disambut baik oleh umat karena kita masih dalam bingkai COVID-19. Ditambahkannya, diimbau kepada umat muslim sambut Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah agar selalu menjaga kesehatan pada situasi pandemi ini dan tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19 yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, serta menjaga kerukunan, keamanan, dan ketertiban di mana kita berada. Saudara, jelang Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD Republik Indonesia asal Kabupaten ND, Angelus Wakekako, ikut menyumbangkan sapi kurban kepada Panitia Hari Besar Islam tingkat Kabupaten ND. Seperti yang dilaporkan reporter Rovinus Bula. Perayaan Idul Adha 1441 Hijriah bertepatan tanggal 31 Juli 2020, serangkaian kegiatan sosial kemanusiaan dilaksanakan umat muslim di
di Kabupaten Ende. Hari Raya Idul Adha tahun 2020, anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI asal Kabupaten Ende, Angelius Wakekako, turut berpartisipasi menyukseskan perayaan Idul Adha dengan menyumbangkan sapi kurban kepada Panitia Hari Besar Islam tingkat Kabupaten Ende. Haji Mansurdo selaku Ketua Panitia Hari Besar Islam tingkat Kabupaten Ende mengatakan, selaku Ketua PHBI dan seluruh umat Muslim di Kabupaten Ende mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga karena satu putra terbaik anggota DPD RI asal Kabupaten Ende turut berpartisipasi pada perayaan Idul Adha 1441 Hijriah dengan menyumbangkan hewan kurban bagi umat Islam yang selanjutnya akan didistribusikan ke masjid kemudian dibagikan kepada keluarga yang layak untuk menerima pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Hewan kurban yang disumbangkan dari anggota DPD RI tersebut adalah wujud nyata bentuk toleransi yang sudah dibangun sejak lama antar umat beragama di Kabupaten Ende menjelang Hari Raya Besar Agama yang harus tetap dipertahankan. Jelas Haji Mansurdo. Mau bilang terharu, artinya saya sangat bersyukur kepada yang di atas bahwa putra kita yang tidak pernah kita dugakan dari pusat bisa memperhatikan kita di sini. Kalau semua seperti itu, kita kan bangga, Pak. Kita bangga. Bahkan tidak saja itu, saya akan sampaikan di lapangan terbuka dan di Pancasila bahwa satu anggota DPD kita itu juga ikut partisipasi dalam Idul Kurban ini. Jadi bagaimana peningkatan kerukunan kita. Seperti tadi malam saya lapor ke Bupati, seperti itu Pak Angelilo itu perhatikan itu. Sehingga inilah gambaran kerukunan kita yang harus kita pertahankan untuk yang akan datang itu kita harus pertahankan. Haji Mansurdo menambahkan, setiap tahun jelang Hari Raya Idul Adha, Panitia Hari Besar Islam tingkat Kabupaten Ende banyak menerima sumbangan berupa hewan kurban dari pejabat pemerintah, provinsi, kabupaten, pimpinan BUMN, BUMD, instansi pemerintah maupun orang perorangan ikut menyumbangkan hewan kurban melalui Panitia Hari Besar Islam. Lanjut Haji Mansur, PHBI Kabupaten Ende sampai saat ini telah menerima hewan kurban sebanyak 37 ekor dan diperkirakan jumlah hewan kurban akan bertambah mencapai ratusan ekor. Anggota DPD RI Angelius Wakekako kepada RRI mengatakan, dengan momen Idul Kurban kita diajak harus mulai kurban satu sama lain dalam lingkup yang kecil masyarakat, bangsa dan negara. Dijelaskan, menyumbang hewan kurban merupakan satu pesan barisan yang perlu kita jalankan karena jikalau saling berkurban satu sama lain sangat diyakini negara bangsa ini akan mengalami kemajuan. Saya tentu mengajak agar dengan momen Idul Kurban ini kita diajak dan harus mulai berkorban satu sama lain dalam lingkup yang lebih kecil masyarakat, bangsa dan negara. Ini pesan yang perlu kita warisi, perlu kita jalankan, karena kalau saling berkorban satu sama lain, saya punya keyakinan negara bangsa ini akan mengalami kemajuan. Kiranya bantuan ini berguna untuk umat Islam yang merayakan di Kabupaten Ende dan juga bagi kaum duafa miskin yang membutuhkan. Sekian dan selamat merayakan Idul Adha untuk umat Muslim di Kabupaten Ende dan Indonesia pada umumnya. Angelius menambahkan, hewan kurban yang disumbangkan kiranya dapat berguna bagi umat Islam di Kabupaten Ende yang merayakan dan juga bagi kaum duafa yang membutuhkan. Anggota DPD RI Angelius Wakekako mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah kepada umat Muslim di Kabupaten Ende dan umat Muslim di seluruh wilayah NTT umumnya yang merayakan Hari Raya Idul Kurban. RRI Ende Rufinus Fulan melaporkan. Anda sedang mendengarkan Berita Lintas Nusa Bunga RRI Ende. Saudara, kita ke berita lainnya. Untuk meminimalisir penyalahgunaan atau kekeliruan dalam transaksi secara manual, PDAM Kabupaten Ende melakukan gebrakan baru dalam manajemen pengelolaan keuangan, di mana pembayaran tagihan pelanggan dilakukan secara online. Selanjutnya kita ikuti laporan Rosa Dominga. Kepada RRI dalam dialog kopi pagi, Direktur PDAM Ende Justinus Sane menjelaskan pembayaran tagihan air sistem online ini bekerja sama dengan Bank NTT dan telah berlangsung kurang lebih selama 1 bulan. Tujuan pemberlakuan sistem ini selain mencegah kekeliruan pembayaran secara manual, juga untuk menghindari tunggakan pelanggan yang terganggu dengan panjangnya antrian saat jatuh tempo.
Direktur Sani akui jika PDAM kerap terbelit dengan berbagai masalah korupsi, baik melibatkan orang luar perusahaan maupun intern karyawan. Untuk pengelolaan perusahaan daerah secara profesional, pihaknya juga berkomitmen untuk transparan dalam pengelolaan keuangan sehingga memudahkan pengawasan baik inspektorat dan BPK. Sani menjelaskan data lapangan menunjukkan menumpuknya tagihan piutang pelanggan PDAM-ND. Sebagian besar merupakan pelanggan yang berpenghasilan tetap atau golongan mampu. Namun karena berbagai kesibukan tidak sempat ke kantor PDAM. Dengan penerapan sistem online maka akan memudahkan pelanggan kelompok pekerja tersebut melakukan pembayaran. Ditanya tanggapan publik atas pemberlakuan ini, Sani kemukakan ada sekelompok masyarakat yang pesimis dengan upaya PDAM saat ini. Bahkan beberapa di antaranya berusaha menggagalkan program tersebut. Saya sadari betul bahwa banyak pejabat yang selalu menilai miring terhadap inovasi yang kami buat. Tetapi kerja-kerja kami PDAM tidak untuk menyenangkan oknum itu. Pekerjaan kami ini untuk melayani masyarakat. Kepuasan masyarakat itu adalah tugas kami sebagai perusahaan publik, perusahaan milik pemerintah daerah. Oknum pejabat yang tidak suka atau selalu menilai miring, ikut merongrong PDAM ini. Saya percaya bahwa pemilik perusahaan itu Pak Bupati, dia tidak melihat itu. Bahwa Pak Bupati melihat bahwa program yang kami lakukan selama ini, guys. Mengenai perubahan ini, Sani kemukakan karena baru berjalan 1 bulan, belum terlalu signifikan. Tetapi jumlah tunggakan pelanggan menunjukkan angka penurunan. Pihaknya yakin seiring berjalannya waktu, sistem ini akan diterima dengan baik oleh masyarakat yang ingin memperoleh kemudahan dalam membayar tagihan air. Terkait dengan belum maksimalnya sosialisasi program, Sani akui baru beberapa media yang digunakan pihaknya. Kedepannya akan terus lakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik melalui media sosial ataupun media-media lainnya. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Berita terakhir. Bupati Nagakeo Yohanes Don Bosco Do meminta camat dan kepala desa mengintervensi kegiatan perekonomian yang dilakukan masyarakat. Seperti apa laporan selengkapnya? Kita ikuti laporan Ferry Soo. Dan kunjungan ini kakak miskinnya beri contoh langsung pada pemimpin di level desa itu. Terkait dengan persoalan kemiskinan yang masih dialami masyarakat, Bupati Nagakeo Yohanes Don Bosco Do kepada RRI mengatakan pemerintah di level kecamatan dan desa harus turun langsung dan mengetahui secara dekat persoalan yang dialami masyarakat dengan mengintervensi kegiatan perekonomian yang dilakukan warga. Misalnya, apakah masyarakat dapat mengelola lahan yang dimilikinya dengan manajemen dan tata kelola yang baik atau tidak, seperti mulai dari budidaya tanam, budidaya ternak, sampai dengan keterampilan yang dimiliki dan dilakukan masyarakat seperti anyam ataupun tenun. Menurut Bupati Don, pemerintah harus mencari jalan menghadirkan para expert untuk mendampingi warga dalam setiap kegiatan ekonominya. Dengan pola pendekatan seperti ini, maka persoalan kemiskinan yang dialami masyarakat dapat diatasi. Saya minta pemimpin terdepan itu untuk masuk setiap rumah untuk memastikan soal pembagian sumber daya. Jadi dia cukup dapat tanah tidak. Kalau memang ulai di situ sudah tidak bisa memberikan dia lahan untuk rumah pekerangan, nah dia ini harus dicarikan ulayat baru. Dan kita masih punya ulayat-ulayat yang ada tanah yang belum digarap dengan maksimal. Ini asimilasi, sosialisasi mereka lebih alami. Ya, daripada kita pakai resettlement, menimbulkan gesekan yang keras. Yang kedua, kalau dia punya, kita masuk dalam bagaimana dia mengelola lahan yang dia miliki. Mulai dari yang budidaya tanam, budidaya ternak, sampai dengan keterampilan, anyam, tenun, dan lain-lain ya. Apakah dia memiliki itu dengan baik? Nah, kalau dia memilikinya, apakah dia mengelola itu dengan manajemen yang seharusnya? Dengan lahan yang segitu kecil, tekniknya bagaimana, tata kelola. Nah, ini yang harus diintervensi oleh pemerintah. Nah, pemerintah harus mencari jalan menghadirkan para expert ke sana untuk mendampingi mereka. Terkait dengan pendanaan, Bupati Don menjelaskan sampai saat ini banyak dana yang disiram begitu saja tanpa target yang jelas. Dengan mengetahui langsung masalah yang terjadi di masyarakat, pemerintah akan mudah menentukan prioritas penggunaan dana sehingga masyarakat terbantukan. Pendanaan selama ini kita siram begitu saja dan tidak ada target yang jelas. KK-nya siapa, dananya apakah itu cukup dari dana desa atau alokasi dana desa atau dana kelurahan yang namanya PMK atau dana sektoral dari kabupaten atau yang kita harus minta lagi ke provinsi atau ke pusat. Jadi dengan pola pendekatan macam ini saya pikir itu kita bisa mengatasi. Jadi jangan pernah kita bangga kalau ada kakak miskin tambah banyak. Saya sebagai pemimpin gagal. Saya akan kunjungi ini kakak miskinnya, beri contoh langsung pada pemimpin di level desa itu. Bupati Nagakeo
mengatakan dirinya akan terus lakukan kunjungan ke desa-desa dan mengunjungi kakak miskin untuk mengetahui persoalan yang dirasakan masyarakat dan memberi contoh langsung kepada pemimpin di level desa. Sehingga Musrembang Dus dan Musrembang Des, para kepala desa sudah mulai membicarakan persoalan yang konkret, persoalan yang direkayasa sendiri pada level elit di desa atau dusun, tapi persoalan real warga. RRI ND, Ferry So melaporkan. Dan saudara, sekian berita lintas Nusa Bunga pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Caroline Wadamosa. Selamat pagi. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.